Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Perkenalkan, nama saya Nilu Cintasari. Saya mahasiswi dari Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, jurusan Dharma Acarya, Program Studi Pendidikan Agama Hindu. Nah, pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah dari Kitab Waraha Purana. Nah, sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Kitab Purana. Kitab Purana adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang memuat tentang mitologi, legenda, dan kisah-kisah pada zaman dahulu. Kata Purana itu berarti sejarah kuno atau cerita kuno. Nah, Purana ini terdiri dari 18 kitab yang sering disebut dengan Mahapurana. Nah, kisah yang akan saya ceritakan berasal dari Kitab Waraha Purana. Sebelum saya menceritakan kisahnya, ada baiknya kita juga harus mengetahui Waraha Purana itu apa. Waraha Purana adalah termasuk ke dalam Satwika Purana yang lebih mengagungkan inkarnasi Wisnu. Kata Waraha Purana memuja inkarnasi Wisnu dalam wujud babi hutan atau Waraha. Purana ini juga disebut dengan Waisnawa Purana. Alasan ia dikenal sebagai Waraha Purana karena ia diceritakan oleh Dewa Wisnu yang menjelma sebagai babi hutan untuk menyelamatkan bumi atau pertiwi. Waraha Purana terdiri dari 24.000 bait. Nah, naskah Waraha Purana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pendahuluan atau Purwabaga dan bagian lanjutan atau Uttarabaga. Nah, di dalam Waraha Purana ini diceritakan turunnya Dewa Wisnu menjelma sebagai Waraha Awatara atau Awatara Dewa Wisnu yang ketiga yang digambarkan dalam wujud seekor babi yang keluar dari hidung Dewa Brahma, membawa bumi dengan kedua taringnya bersenjatakan gada. Mengapa Dewa Wisnu sebagai Awatara yang berwujud sebagai seekor babi hutan? Tentu ada alasannya. Mari kita simak kisah berikut. Awal kisah dimulai dari kedatangan 4 anak telanjang berjalan menuju ke Waikunta untuk bertemu dengan Dewa Wisnu. 2 penjaga, Jaya dan Wijaya, yang melihat keganjilan ini menghentikan anak-anak itu untuk masuk ke Waikunta. Anak-anak Brahma yang sangat marah kemudian mengutuk Jaya dan Wijaya akan lahir di bumi sebagai manusia biasa dan hidup seperti orang biasa. Karena Anda begitu dekat dengan dewa, maka Anda akan lahir ke dunia dengan Kama, Kroda, dan Mada untuk melawan Dewa Wisnu. Begitulah kutukan yang diberikan kepada Jaya dan Wijaya. Dan beberapa saat kemudian, Dewa Wisnu keluar, meminta maaf kepada anak-anak Dewa Brahma atas perilaku dari Jaya dan Wijaya. Tetapi kutukan terlanjur terucap. Kutukan akan dicabut ketika Jaya dan Wijaya dalam bentuk manusia mati di tangan Dewa Wisnu. Jaya dan Wijaya tidak mempunyai pilihan selain untuk menyetujui kutukan ini. Kedua penjaga ini kemudian lahir sebagai saudara kembar bernama Hiranyakasipu dan Hiranyaksa. Hiranyaksa adalah adik dari Hiranyakasipu yang merupakan asura yang berasal dari bangsa Aditya. Hiranyaksa merupakan pemuja Dewa Brahma yang taat. Hiranyaksa bertapa selama bertahun-tahun sehingga diberikan anugerah oleh Dewa Brahma. Ketika Dewa Brahma muncul di hadapannya, Hiranyaksa meminta anugerah. "Aku puas dengan tapamu. Anugerah apa yang kau inginkan, Hiranyaksa?" tanya Dewa Brahma. Dengan cepat Hiranyaksa menjawab, "Ya Dewa Brahma, anugerahi saya. Saya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, dewa maupun hewan-hewan ini." Hiranyaksa menyebutkan beberapa binatang yang tidak dapat membunuhnya, tetapi ia tidak menyebutkan babi hutan. Dewa Brahma mengangkat tangan dan menganugerahi Hiranyaksa. Setelah mendapat anugerah dari Dewa Brahma, seiring berjalannya waktu kekuatan Hiranyaksa bertambah hebat.
Keabadian dan kekuatannya membuatnya menjadi angkuh dan menantang siapapun untuk melawannya. Hiranyaksa mulai menyiksa manusia di bumi. Kekuatannya bertambah hari demi hari, membuat bumi bergetar jika Hiranyaksa berjalan dan retak jika berteriak. Tidak puas dengan itu, Hiranyaksa berniat untuk menantang para dewa di Nirwana. Hiranyaksa berniat mengalahkan para dewa di Nirwana. Hiranyaksa sadar bahwa kekuatan para dewa juga bersumber dari bumi. Hiranyaksa kemudian memindahkan bumi dari porosnya sehingga tergelincir dan menenggelamkannya di lautan kosmik, samudra alam semesta bernama Garbhodaka. Para dewa kemudian meminta bantuan kepada Dewa Wisnu. Dewa, tolong selamatkan bumi. Hiranyaksa telah mengambil bumi dan menenggelamkannya. Dewa Wisnu tersenyum. Ini merupakan hukuman pertama untuk Jaya untuk mengakhiri kutukannya. Ketika Dewa Brahma sedang bermeditasi, dari lubang hidung Dewa Brahma muncul wujud babi kecil yang segera bertambah tinggi dan besar, menandingi Hiranyaksa. Inilah Dewa Wisnu dalam manifestasinya sebagai Waraha Awatara, berkata, "Aku akan masuk ke dalam laut untuk mengangkat ibu bumi." Di lain tempat, Hiranyaksa menantang Dewa Baruna, yaitu penguasa laut. Dewa Baruna yang sudah mengetahui bahwa dia akan kalah melawan Hiranyaksa berkata, "Saya sudah menyerah karena saya terlalu tua. Anda bisa melawan Dewa Wisnu, dewa yang terkuat." Hadirlah Sri Narada menengahi. Hiranyaksa bertanya, "Apakah Anda tahu keberadaan Dewa Wisnu?" Dewa Wisnu berada di laut, menyelamatkan bumi dalam wujud Waraha Awatara, jawab Narada. Sementara Waraha Awatara baru saja mengangkat bumi dengan gadingnya menaikkan ke permukaan ke tempat semula, Hiranyaksa yang bergegas pergi ingin menantang Waraha Awatara. "Kau ingin melawanku? Sekarang bumi telah kembali. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat," kata Waraha Awatara. Perkelahian mengerikan terjadi antara mereka. Hiranyaksa menampilkan kehebatannya dengan menggunakan gada dan trisula, terus menyerang Waraha Awatara. Para dewa pun menyaksikan pertarungan yang mengerikan berlangsung dari pagi sampai malam. Hiranyaksa mulai mencari-cari kelemahan dari musuhnya, tapi tidak menemukannya. Hiranyaksa sangat kelelahan dengan pertarungan ini. Hiranyaksa memandang tajam ke arah Waraha Awatara. Tapi Hiranyaksa menyadari babi ini memandangnya tidak seperti musuhnya. Kemudian jauh dalam dirinya berkata, "Ini adalah Narayana, dewaku, dewa saya yang telah datang seperti yang dijanjikan." Dengan secepat kilat, cakra berputar ke arah Hiranyaksa, menghancurkan semua senjata Hiranyaksa. Merasa terdesak, Hiranyaksa melarikan diri yang kemudian dikejar oleh Waraha Awatara, ditenggelamkan ke dasar samudra dan ditusuk menggunakan taringnya, mengakhiri hidup dari Hiranyaksa. Begitulah kisah dari Waraha Awatara, yaitu turunnya Dewa Wisnu ke dunia sebagai babi hutan untuk menyelamatkan bumi atau pertiwi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.